sangat memungkinkan untuk lulus 3,5 tahun. Untuk lulus pun tidak harus menggunakan skripsi, Mak. Betul. Tahun pertama kami menerima 142 mahasiswa. 142 Iya, tahun mahasiswa. pertama ini. Terus tahun berikutnya insya Allah tahun depan akan menerima sekitar 180 mahasiswa. Persaingan di dunia hukum itu sangat luas ya. Banyak advokat, Betul. banyak sekali pengacara. Tapi bagaimana menjadikan diri mereka bisa menjual Lebih jasanya? berbeda ya Pak ya? Berbeda. KCI Radio, your easy listening station. Halo KCI People, kembali lagi bersama saya Reza Mevia dalam program Bincang UNESA. Nah, kali ini sangat spesial dan istimewa sekali karena saya sedang berada di kampus UNESA 5 yang bertepatan di Magetan. Nah, sudah membersamai saya saat ini dengan Koor Prodi S1 Ilmu Hukum PSDKU Magetan bersama dengan Bapak Syahid Ahmad Faisal SHMH. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, untuk suasana di sini bagaimana Pak perkuliahannya? Oke, tentunya perkuliahan di sini sangat nyaman dan sahdu ya. Apalagi suasana di pagi dan sore hari itu susah dilupakan. Apalagi saya pribadi mengajar di sore hari itu ditemani dengan sunset, pemandangan Gunung Lawu yang sangat fenomenal, dan tentu ini tidak saya temui ketika mengajar di Surabaya. Jadi benar-benar hal yang terbaru yang ada di PSDKU Magetan itu ada sunset dan sunrise-nya yang bisa dilihat secara langsung ya Pak ya? Iya. Oke, ini Pak, masuk ke topik pembahasan di program studi ilmu hukum di PSDKU Magetan ini, daya tarik utamanya tersendiri itu untuk dan keunggulannya itu apa Pak? Sehingga orang KCI People itu bisa mempertimbangkan untuk masuk di program studi ilmu hukum PSDKU Magetan. Oke, KCI People, jadi prodi ilmu hukum ini tentu berbeda dari prodi-prodi yang lain ya, prodi hukum yang lain. Pertama, kami itu sangat concern pada hukum disabilitas, yang tentunya ini mendukung dari concern kampus UNESA yang ramah akan disabilitas. Jadi, prodi hukum ini hanya ada di UNESA, tentu berbeda dengan prodi-prodi hukum di kampus lain. Concernnya pada mata kuliah hukum disabilitas. Dan ada mata kuliah kekinian, yaitu Law and Artificial Intelligence, yang mana mata kuliah ini mendukung perkembangan zaman ya. Dulu saya ketika kuliah tidak ada mata kuliah ini, dan ini hanya ada di kampus Magetan. Oke Pak, untuk itu apabila KCI People ini ingin mempersiapkan untuk masuk di ilmu hukum yang di Magetan ini, yang harus dipersiapkan itu apa aja Pak? Oke, pertama teman-teman semua, adik-adik calon mahasiswa, mulai saat ini gemarlah ikut lomba apapun, baik di tingkat internasional, di tingkat nasional, provinsi. Karena apa? Jalur penerimaan di kampus UNESA 5 ini salah satunya ada SNBP ya, yang berdasarkan prestasi. Tentu sertifikat kalian menjuarai lomba internasional, nasional itu sangat tinggi ya. Baik itu akademik maupun non-akademik, baik itu di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang budaya, lomba-lomba kewarganegaraan, tentu itu menjadi poin tersendiri. Ya. Jadi harus ikut lomba ya Pak, dan Ya, di rumpun yang sudah Bapak sebutkan tadi. Kalau semisal lomba yang di rumpun non-akademik itu bagaimana Pak? Apakah bisa? Boleh, sangat bisa. Ya, lomba keolahragaan kita terima. Bahkan di seni, ditarik di lomba-lomba juara lagu-lagu. Tentu lomba apapun itu. Karena apa? Ini Pak, di SMA itu kan tidak ada jurusan hukum. Betul. Yang ada mungkin kewarganegaraan. Betul. Mungkin. Lebih general ya Pak ya? Lebih general. Tentu kita menampung semua prestasi, baik itu akademik maupun non-akademik. Di satu sisi nanti kalian juga mulai belajar jika ingin mengambil jalur di SNBT, ya, berbasis tes. Kemudian di jalur mandiri juga tentunya harus dengan nilai yang tinggi ya. Ya, tingkat ketetatan, walaupun ini prodi baru Mbak, betul, tapi tingkat ketetatannya sangat tinggi ya. Walaupun ini prodi baru. Betul. Tahun pertama kami menerima 142 mahasiswa. 142 ya, tahun pertama ini.
Terus berikutnya insya Allah tahun depan akan menerima sekitar 180 mahasiswa. Nah, ini Pak, saya juga ingin tahu untuk kurikulum yang di ilmu hukum di Magetan ini itu seperti apa Pak? Apakah berbeda dengan yang di Surabaya atau bagaimana Pak? Oke, secara basic kurikulum kami hampir sama dengan ada yang di Surabaya karena prodi ini lahir dari rahim yang sama. Ya. SKS-nya kami sama, ada 144 SKS, kemudian di semester 1 dan 2 ada 20 SKS, kemudian kurikulum kami sudah berbasis OBE, ya, Outcome Based Learning, yang mana lulusannya dirancang untuk dapat berdaya saing. Ya. Jadi antara gap antara teori dan kebutuhan di dunia industri itu sudah sesuai, saya kira seperti itu ya. Mungkin untuk masa studinya sendiri itu apakah maksimalnya itu minimal atau maksimal ya Pak yang 4 tahun itu ya? Oke. Masa studi ya. Iya. Idealnya itu kita rancang selama 8 semester, 4 Iya. tahun. Tapi sangat memungkinkan untuk lulus 3,5 tahun. Sangat memungkinkan ya? Iya, sangat memungkinkan untuk mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang sangat berprestasi di akademiknya. Kemudian untuk lulus pun tidak harus menggunakan skripsi, Pak. Untuk lulus pun tidak harus menggunakan skripsi ya Pak? Iya. Nah, itu Bisa harus diganti bagaimana, dengan Pak? tugas akhir. Jadi tugas akhirnya bisa berbentuk artikel ilmiah. Ya. Artikel ilmiah terbit di jurnal setidaknya minimal Sinta 2, penulis pertama. Jadi untuk menggantikan tugas akhirnya. Untuk menggantikan tugas akhir akhirnya itu harus ada artikel ilmiah yang diterbitkan di Sinta 2 ya Iya, Pak ya? minimal Sinta 2 penulis pertama. Untuk gini Pak, itu kan bentuk artikel ya. Betul. Itu sudah kita rancang di semester 6. Jadi semester 5 dan 6 mereka akan MBKM. Iya. MBKM, semester 5 mereka berkegiatan MBKM di instansi-instansi, Betul. di pengadilan negeri, di kejaksaan, pengadilan agama, notaris, law firm, dan instansi-instansi pemerintahan, di kedutaan. Kemudian di semester 6 mereka akan concern untuk magang riset. Jadi selama 1 semester itu kita akan gembleng, kita akan beri dosen pembimbing Betul. untuk menulis artikel ilmiah dengan harapan apabila mereka artikelnya itu terbit di Sinta 2, kemudian bisa kita konvensi untuk nilai dan bisa kita jadikan tugas akhir untuk menggantikan skripsi. Untuk menggantikan skripsi ya Pak Iya, ya? jadi Wah, sangat keren mudah. banget Pak. Keren banget prodi ilmu hukum yang ada di PSDKU Magetan ini. Nah, ini untuk jadwal perkuliahan prodi nih Pak. Kira-kira kalau di sini itu bagaimana Pak? Oke, untuk jadwal perkuliahan prodi, jadi kita men-setting hari Senin sampai Kamis itu untuk perkuliahan. Senin sampai Kamis. Dan di hari Jumat kita kosongkan, tapi bukan berarti tidak ada pelajaran. Jadi kita concern untuk diskusi dengan mahasiswa, nanti kita datangkan praktisi baik di praktisi di dunia hukum maupun yang mendukung, karena prodi kami itu concern pada lawpreneur. Ya, lawpreneur. Jadi tidak hanya menjadi lulusan menjadi hukum yang basically seperti advokat, hakim, kemudian jaksa. Tapi kita juga men-setting mereka untuk menjadi orang sarjana hukum yang berjiwa kewirausahaan. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi tidak harus lulusannya itu tidak harus menjadi hakim, jaksa, tapi juga harus berjiwa kewirausahaan juga ya Pak ya. Jadi nanti kita datangkan branding marketing, personal branding mereka, Betul. bagaimana, karena gini Pak, persaingan di dunia hukum itu sangat luas ya. Banyak advokat, Betul. banyak sekali pengacara, tapi bagaimana menjadikan diri mereka bisa menjual Lebih jasanya. berbeda ya Pak ya. Berbeda. Itu Betul. kita bekali mereka dengan jiwa Hal-hal lawpreneur baru, tadi, itu betul. hal yang baru itu. Tidak hanya di rumpun ilmu hukum saja, tetapi juga di bidang yang lainnya ya Pak ya. Iya. Jadi gini Pak, kalau boleh menambahkan. Betul. Ya, Jadi mereka itu nanti kita setting jiwanya lawpreneur, bisa menjadi entrepreneur, tapi mengembangkan entrepreneurnya dengan ilmu hukumnya. Dia bisa menjadi orang yang ahli di properti, tapi menggunakan ilmu di bidang hukumnya. hukumnya ya Pak ya. Bidang hukumnya itu tadi. Oke Pak. Ini kalau semisal topik selanjutnya ini ya Pak ya. Ya. Untuk mengenai metode perkuliahan tersendiri di ilmu hukum ini ada metode perkuliahannya itu ada case study atau problem based learning atau bagaimana Pak? Oke. Untuk perkuliahan kami menggunakan
kedua metode itu, ada case study dan PJBL ya, project based learning tadi. Nah, tentu mana yang digunakan menyesuaikan mata kuliahnya. Menyesuaikan mata kuliahnya. Mata kuliah tertentu menggunakan case study, untuk mata kuliah tertentu menggunakan project based learning. Oke Pak, lalu untuk dari metode-metode tersebut, sistem perkuliahannya itu dilaksanakan secara hybrid atau full offline Pak? Pada dasarnya perkuliahan dilaksanakan secara full luring. Full offline? Full luring, full offline. Tapi untuk kondisi tertentu kita juga menggunakan hybrid. Ketika nanti ada kuliah tamu dari luar negeri, kemudian dari praktisi yang lain yang susah untuk dijangkau ya. Betul. Untuk menghemat juga kita gunakan hybrid. Tapi untuk dari hari Senin sampai hari Kamis tadi itu biasanya full offline ya Pak? Iya, full padat offline. Ya Pak? Nanti hari Jumatnya kita laksanakan diskusi dengan teman-teman tadi. Oh gitu Pak. Nah kalau semisal kuliahnya itu dilaksanakan secara offline, mungkin fasilitas yang bisa digunakan oleh mahasiswa prodi ilmu hukum sendiri mungkin bisa disebutkan Pak? Oke, untuk fasilitasnya pertama gedung ini ya, gedung yang sangat estetik ini. Gedung yang sangat estetik juga, suasananya juga indah ya Pak ya. Sangat indah ini. Kemudian kita juga ada lab Pak. Pertama ada lab mood court yang ada di seberang kampus ini, kemudian ada lab komputer, kemudian ada perpustakaan digital, dan masih banyak lagi ya. Nah ini Pak, biar Kece People ini juga lebih semangat, apakah ada program beasiswa yang sudah direncanakan oleh Prodi Ilmu Hukum sendiri? Oke, untuk beasiswa teman-teman calon mahasiswa bisa mengakses di admisi. Pertama ada KIPK, kemudian ada BI, yang ini khusus di Fakultas Hukum ya. Khusus ya Pak ya? BI itu. Kemudian ada banyak ya, kemudian ada afirmasi dari pemerintah daerah, Magetan, kemudian Madiun, kemudian Jakarta. Kemarin ada teman-teman yang dari Jakarta meminta rekomendasi beasiswa, sudah kita wadahi. Jadi buat Kece People jangan berkecil hati karena beasiswanya itu banyak sekali, sehingga untuk masuk di Prodi Ilmu Hukum itu juga pastinya mudah ya Pak ya, karena udah ada beasiswanya juga. Iya. Jalur keagamaan juga ada. Jalur keagamaan juga ada. Prestasi baik itu Islam maupun non-Islam. Oke, nah Pak, mungkin closing statement untuk Kece People. Oke, teman-teman Kece People, jangan ragu untuk mendaftarkan diri kalian di Prodi Hukum Kampus UNESA 5 Magetan. Karena dosennya kece, kemudian mahasiswanya asik-asik, dan jangan ragu lagi, dosennya sangat kompeten, ada lulusan luar negeri maupun dalam negeri. Jadi segera daftarkan diri kalian ke Prodi Kampus UNESA 5, Prodi Hukum Kampus UNESA 5 Magetan. Segera daftarkan ya Kece People, karena semuanya yang ada di sini kece abis ya Pak ya. Oke, pastinya itu. Pastinya. Nah, untuk menutup perbincangan kita pada kali ini, mungkin dari Prodi Ilmu Hukum ada jargon Pak? Oke, ada. Oke, kita bersama-sama ya Pak ya. 1, 2, 3. Bersama kita tegakkan keadilan, UNESA satu langkah di depan. Oke, terima kasih Bapak sudah membersamai saya untuk membicarakan program studi ilmu hukum yang ada di PSDKU Magetan. Nah, untuk Kece People, tolong dipersiapkan secara matang-matang untuk masuk di program studi ilmu hukum PSDKU Magetan. Nah, jangan lupa untuk selalu pantengin sosial media UNESA yang ada di Kece Media by UNESA. Dan terima kasih sudah menonton. Dadah. Terima kasih Pak.